Lin, sebab walaupun seni katanya dalam bahasa Indonesia tetapi begitu mendalam maknanya, ya kan Ustazah Lin? InsyaAllah. Cikgu Ruby, ini kali pertama satu permintaan yang Masya Allah. Tak tahu nak juga. Biasanya Ustazah Hidayu kita yang akan berqasidah, tapi Ustazah Hidayu tidak dapat bersama kita kerana kekangan ataupun ada kelas yang lain. Jadi sebagai penggantinya Allah hantar Ustazah Lin bersama kita. Silakan Lin, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita dan marilah kita sama-sama mendengar halwa telinga kita qasidah yang Ustazah Lin akan sampaikan. Silakan Ustazah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, daripada minggu lepas lagi Cikgu Ruby duk minta untuk nak baca untuk salah satu qasidah berbahasa Jawa ni. Ya Allah, kita dah lah orang Sabah duduk Kedah, tiba-tiba nak qasidah Jawa pula, macam mana ni? Rasanya rojak ke noh? Tak apalah, kalau hak yang mana faham bahasa Indonesia tu sebenarnya benda ni di awalnya hanya untuk sendiri-sendiri suka mengalunkan salah satu qasidah yang membuatkan kita ingat pada Allah, rindu pada Nabi. Jadinya sahaja macam suka-suka je. Tiba-tiba Cikgu Ruby berkenan lah pula dengan qasidah tu. Ya Allah, Ya Rabbi. Tapi insyaAllah. Dia macam ni, nak bagi hilang ketak dia kena qasidah bahasa biasa dulu. Ustazah akan bacakan selawat tafrijiah dulu. Sekejap Ustazah masukkan untuk qasidah tu. Boleh Cikgu Ruby? Boleh, silakan Ustazah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. لا حول ولا InsyaAllah nak Ustazah akan membacakan salah satu timbangan yang mana untuk dipanggil sebagai macam khasidah Jawa lah juga no. Dipanggil timbangan lir-ilir yang mana timbangan ini boleh dikatakan pada kurun ke-15 masya-Allah sangat masyhur. Macam kita zaman lalu ni kita panggil viral lah, yang sangat viral di kawasan Jawa. Itu salah satunya kasidah yang dibawa oleh seorang hamba pilihan Allah di kalangan waliullah yang bersidang ataupun dipanggil sebagai 9 wali songo, iaitu dikenali sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni merupakan kerabat diraja. Jadi kerabat diraja yang mempunyai jiwa rakyat, berjiwa rakyat. Dalam 9 wali songo ni, dialah di antaranya kalau kita melihat foto gambar wali songo tu yang tak berpakaian serban. Dia pakai pakaian ala-ala Jawa. Kopiah dia pun macam Jawa, pakaian dia macam orang Jawa. Jadi dia setiap kali bermunajat pada Allah, bagaimana dia nak bawa rakyat dia orang Jawa ni yang mempunyai pemahaman agama yang tersendiri, nak bawa ke arah Islam. Cara yang dia nak bawa untuk rakyat jelata dia ni ke arah jalan Islam, dia bawakan dengan seni suara dan seni syair yang tersendiri yang disusun. Kita ni kalau Allah izin kita untuk mereka akan susun atau doa, hatta baginda Rasulullah biasa mendengar salah seorang yang berdoa bermunajat pada Allah, disusunkan doa-doanya sampaikan baginda Rasulullah memanggilnya setelah si fulan selesai berdoa, baginda menyerahkan wang emas. Masya Allah, hanya susun atap doa sahaja memuji Allah, baginda bagi emas. Sebab itulah kita mudah-mudahan bacaan selawat kita yang kita baca, yang kita alunkan untuk baginda Nabi, yang di dalam selawat adanya zikrullah, ingat akan Allah, insya-Allah majlis ini akan diberkati. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadinya memandangkan hari ini kali pertama Ustazah nak membacakan timbangan ini di hadapan para jemaah. Kalau ada sebarang kesilapan, Ustazah minta maaf dan Ustazah cuba. Nak Cikgu Ruby, boleh Cikgu Ruby? Cikgu Ruby, ya Allah. Silakan Ustazah. Malu Ustazah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang menjadi satu nasihat kepada kita melalui qasidah yang Ustazah Zalin bawakan. Silakan Ustazah Zalin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lir ilir, tanjung
sanggup kematian hanya, tak sanggup kematian hanya. Bocah agon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kangkong baso dodo tiro, kangkong baso dodo tiro. Dodo tiro, komete berdaing pinggir, dodo mono, cuma tomo, kangkong sebo mangkong sore, kangkong sebo mangkong sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jambang kalangane, suro iyo, lir ilir, tandore wasumilir, tak ijo royo, tak sanggup kematian hanya, tak sanggup kematian hanya. Bocah agon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kangkong baso dodo tiro, kangkong baso dodo tiro. Dodo tiro, komete berdaing pinggir, dodo mono, jelma tomo, kangkong sebo mangkong sore, kangkong sebo mangkong sore, mumpung padang rembulane, mumpung jambang kalangane, suruh iyo. Jadi itulah antara timbangan ilir-ilir, dan insya-Allah Ustazah bagi tahu sikit macam mana apa yang Ustazah bacakan tadi. Tak semuanya faham kan? Pertamanya sekali bila disebut lir ilir, ianya membawa maksud dalam salah satu dalam Al-Quran, iaitu surah Mudaththir. Dalam surah itu ada dianjurkan untuk kita bangkitlah. Jadi digabungkan dalam syair ini ayat-ayat berkenaan dengan Al-Quran. Jadinya pada lir-ilir itu membawa maksud bangkitlah dan sedarlah dari tempat kamu, di mana tanduri wasumilir agama Islam telah tumbuh dan berkembang. Tak ijo royo-royo membawa maksud ajarannya begitu menyejukkan jiwa. Tak sengguh kematian anyer membawa maksud bagaikan meraih kebahagiaan zahir dan batin. Bocah anggun membawa maksud para penguasa, para pemimpin. Penek no blimbing kue, ambillah ajaran Islam. Lunyu penek no, walau sudah dan banyak rintangan, tetapkan iman dan yakini akan agama Islam. Kanggung basuh dodo tiro untuk membersihkan kotoran jiwa yang melekat pada jiwa kita. Dodo iro yang membawa masuk keimanan, keyakinanmu dan ketakwaan. Komite bedaing pinggir telah luntur pudar, rosak beberapa bahagian yang mana dondomono, jolomano, perbaiki, sucikanlah dengan zikir dan banyak mengaji Al-Quran.
Komite Bedain Pinggir telah luntur pudar keseluruhannya, dan insya-Allah bila dikatakan kanggung sibuk mengkonsore sebagai bekal di saat menjelang ajal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung padang rembulane selagi kamu masih hidup, mampu dan sihat jiwa raga, mumpung jembar kalangane selagi masih terbuka hidayah dan kesempatan untuk bertaubat. Yo suruhku suruh iyo, dan jawablah seruan Allah dengan keimanan, dengan penuh yakin. InsyaAllah. Salam istiqamah. Itu saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Salin. Terima kasih sangat khususnya ya. Qasidah tadi ditujukan kepada jemaah kita dari Indonesia ya, yang rasanya lebih memahami bahasa mereka, dan alhamdulillah disampaikan oleh seorang ustazah dari Malaysia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Salin. Alhamdulillah kita dapat bergabung tenaga pada hari ini. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan mungkin juga ada dari Australia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sebelum Kak Ruby serahkan kuliah ini kepada Ustazah Akila, sekali lagi mohon maaf sebenarnya apa yang pada peringkat awal tidak ada aturan, mohon maaf, dan dengan segala hormatnya Lin, kita serahkan kelas ini kepada Ustazah Akila. Ustazah Akila sudah bersedia? Okey, terima kasih Ustazah Lin. Sama-sama. Silakan Ustazah Akila. Okey, Ustazah Akila. Ustazah Akila. Ustazah Akila sedang share screen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ruby. Ya, Assalamualaikum Datin Rohani. Waalaikumsalam. Jatuh. Ustazah Akila belum masuk lagi ya, Ustazah Akila. Kita tunggu Ustazah Akila ya. Mungkin Ustazah Akila sedang set up ya, set up untuk screen sharing.
Saya ngadat lagi. Tunggu. Iya, sabar. Ini nggak bisa. Coba saya buka 999 328 328 Cikgu 07 Ruby, Ya. masuk. mungkin sementara menunggu tu kan, ada juga jemaah-jemaah baru yang mana Ustazah sharekan link. Boleh Cikgu Ruby kenalkan sikit Cikgu Ruby punya ni, Okey. pengajian ni. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Lin mewar-warkan kelas online kita ini ya. Assalamualaikum semua. Ini adalah kelas online sebenarnya untuk semua, tetapi biasanya dihostkan oleh jemaah-jemaah daripada Surau Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Ya, jadi kami ada 4 kali kuliah bersama dengan Ustazah Fadilah Ulfa yang secara terus daripada Indonesia ya. Setiap hari Isnin ya, pukul 9.30 pagi nanti akan di-share ya linknya bersama Ustazah Lin. Jadi selamat datang semuanya, salam perkenalan, salam hormat dan silakan ya pada hari ini Ustazah Fadilah Ulfa ada sedikit urusan dan kelas beliau akan dikendalikan oleh Ustazah Akila. Ya, terima kasih Ustazah Lin dan jemaah-jemaah Lin ya. InsyaAllah kita akan kesinambungan ya bermula dari sini pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Silakan Ustazah Akila. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ruby bisa dengar Ustazah? Bisa Ustazah. Iya Ustazah, dengar suara Ustazah. Iya, tapi Ustazah nggak bisa lama ini ya. Tapi Ustazah Akila lagi Zoom-nya tadi ada bermasalah, dia terkeluar. So Ustazah memang menggantikan, tapi nggak bisa lama ya, nggak apa-apa ya. Ya tak apa Oke, semuanya. Ustazah. Dan tidak boleh memunculkan video, tidak ada masalah ya. Karena memang Ustazah lagi. Oh, dengar suara aja. Tak apa Ustazah, tak apa. Silakan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hani. Masya-Allah Hani. Alhamdulillah, sementara menunggu Ustazah Akila masuk ya. Terima kasih Hani memberikan info pagi tadi. Maaf tidak dapat mengangkat call Hani pagi tadi. Alhamdulillah mesejnya dapat kita sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hani. Terima kasih semua. Maaf ya Nur ya. Allahu Akbar, Kak Ruby tersilap ya. Tak apa. Maaf lewat masuk. Tak apa Nur, kami belum bermula. Tadi sebentar tadi qasidah disampaikan oleh Ustazah Lin ya sebentar tadi. Dan sekarang insya-Allah Ustazah Akila sedang mencuba untuk memulakan kelas. InsyaAllah kita tunggu ya. Assalamualaikum Kak Ruby dan semua. Maaf akhir masuk. Kita tak apa belum mula. Kita tadi saling ukhuwah, silaturahim, saling berqasidah dalam bahasa Jawa dan sekarang kita sedang menunggu Akila ya.
Dan sama-samalah kita mendoakan agar Ustazah Fadilah Ulfa dipermudahkan segala urusannya ya. Sebab kami di Semenanjung nanti-nanti ya kehadiran Ustazah Fadilah Ulfa yang insya-Allah ya akan berada bersama kami pada keesokan harinya. Dan kemudian pergi ke Brunei kan, Nur? InsyaAllah. Ustazah Akilah pun dari Indonesia ya? Iya, betul. Jadi Ustazah Fadilah Ulfa bersama dengan Ustazah Akilah akan bersama kita insya-Allah. Dan tak sabar rasanya untuk menjumpa Ustazah yang kita hormati, kita sayangi, yang telah membimbing kita dari banyak segi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Dan terima kasih juga ya pada jemaah-jemaah yang setiap kali tak pernah miss untuk menghadiri ya kuliah Ustazah Fadilah Ulfa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendoakan agar kelas ini berterusan ya, walaupun secara online bukan offline, tapi alhamdulillah ya rasanya apa yang disampaikan oleh Ustazah itu kita jadikan panduan dalam kehidupan kita agar dapat meraih rahmat dan ridha Allah ya. Datin. InsyaAllah. Karubi? Ya Ustazah. Oke, afwan ya, tadi terkeluar karena memang Ustazah ini sinyalnya tak oke nih. Boleh dengar sekarang suara Ustazah? Dengar Ustazah. Alhamdulillah dengar Ustazah. Assalamualaikum. Maaf ya, mohon maaf. Oke. Lepas rindu dengar suara. Ahlan Ustazah. Oke ya. Oke ya, lama ya nggak berkajian ya. Masya Allah. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama, yang paling berharga yang kita syukuri pertama kali adalah Allah bagi kita nikmat iman. Kemudian Allah bagi kita nikmat Islam, kemudian Allah bagi kita nikmat sehat walafiat insya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, muslimat semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah sehat walafiat. Sehat ya. Oke. Jadi Ustazah ini masih dalam perjalanan ya, jadi minta maaf sekali. Tapi bukan hanya muslimat ini yang rindu, Ustazah pun rindu. Jadi Ustazah coba untuk buatkan kelasnya. Tapi Masya Allah, Ustazah mohon maaf, tidak boleh full ya. Tadi Ustazah sudah amanahkan Ustazah Akilah untuk menyampaikan. Tapi ternyata Ustazah bisa boleh, tapi Ustazah tak optimal. Jadi begini saja, ini slide-nya sudah ada. Insya Allah dalam 20 menit ke depan ini Ustazah Akilah dulu ya menjelaskan. Nanti selepas itu Ustazah akan sambung, kemudian kita akan buat tanya jawab, insya Allah. Boleh? Insya Allah. Baik. Boleh ya? Oke. Boleh Ustazah. Ada rekaman Pak Ruby. Ahlan wa sahlan, Ustazah Akilah menyampaikan. Jadi kita kemarin kan sudah membahas al-khawf ya, 2 kali perjumpaan, dan alhamdulillah insya Allah kali ini kita akan membahas ar-roja. Sebenarnya ar-roja itu ada kaitannya dengan mahabbah. Ketika kita melihat cinta Allah yang luar biasa, kasih sayang Allah yang luar biasa, sebenarnya ketakutan kita tetap bertambah karena kita melihat kekuasaan dan kekuatan Allah. Tapi di sisi yang lain, dengan kasih sayang Allah dan cintanya yang luar biasa, muncul harapan dari seorang hamba. Nah, ya. Jadi insya Allah nanti ke depan ini Ustazah Akilah akan menjelaskan definisi daripada ar-roja, kemudian bagian-bagian daripada ar-roja, kemudian cara menghadirkan ar-roja, ya. Insya Allah nanti selepas dari Ustazah Akilah mungkin Ustazah akan menambahi dikit, lalu kita akan buat soal jawab insya Allah. Oke, ahlan Ustazah Akilah, Ustazah
Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada nggak ya video saya? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء قربه وثوابه مع اللطف والعافية والصالح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وستر لساني بحق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Amma ba'd. Oke, baiklah ibu-ibu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf sebelumnya. Ustazah Fadila nggak bisa optimal hari ini dan akhirnya saya yang gantiin Ustazah Fadila. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang harapan ya. Oke. Makna harapan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang roja, takut. Jadi ya, ulama mengibaratkan, kita langsung aja ya ke materi. Ulama mengibaratkan roja dan harapan. Roja itu harapan, takut itu khauf, itu kayak cinta, takut, kemudian harapan itu seperti burung. Cinta adalah kepalanya dan takut serta harapan itu adalah kedua sayap. Yang mana kalau satu sayapnya nggak ada, dia nggak bisa terbang. Jadi keduanya harus seimbang. Roja dan harapan dan rasa takut semuanya harus seimbang. Dia diketuai oleh cinta sehingga bisa sampai kepada tujuan. Siapa tujuan? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita masuk kepada pengertian roja. Apa sih pengertian roja? Oke. Sebelum kita masuk kepada pengertian roja, nah ini semua teman-teman suara saya bisa terdengar dengan jelas nggak? Ya Allah, Ustazah. Jelas, alhamdulillah. Ya, semoga bisa dijelaskan dengan jelas ya. Semoga bisa didengar dengan jelas suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian daripada roja, harapan. Harapan itu adalah ketergantungan hati untuk mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang. Diartikan juga dengan membahagiakan hati dengan kebaikan, kemurahan dan karunia Allah. Pada intinya, roja itu adalah harapan. Kalau kita ngomong, saya berharap kamu menang, saya berharap kamu sukses, saya berharap kamu menjadi gini. Itu kan suatu harapan yang akan dimunculkan pada yang akan datang. Kayak sesuatu yang akan muncul pada masa yang akan datang. Itu namanya harapan. Nah, apa itu roja? Beda roja sama tamanni. Kita kan dalam bahasa Arab ada namanya roja, ada la'alla, ada laita, ada tamanni, ada apalagi banyak, ada asa. Itu semua diartikan dengan harapan. Tapi akan kekayaan dengan bahasa Arab semuanya berbeda-beda. Walaupun itu artinya semua harapan, tapi ada perbedaan dari masing-masing kata-kata itu. Makanya kalau bahasa Indonesia ya udah harapan aja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada banyak sekali makna. Asa itu kapan bisa digunakan? Laita kapan bisa digunakan? La'alla kapan bisa digunakan? Nah, itulah keistimewaan bahasa Arab. Oleh karena itu Allah SWT memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Qur'an. Ya. Jadi yang pertama beda daripada roja dan tamanni. Kalau roja itu dilakukan dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Jadi tingkatan roja itu lebih tinggi daripada tamanni. Kalau roja itu sesuatu yang kalau kita harapin itu
lebih cepat terkabul daripada tamani. Tamani itu ngarep-ngarep aja, tapi pengabulannya tuh kayaknya tipis banget, gitu ya. Bisa dipahami? Itu roja sama tamani, ya bedanya. Jadi kenapa mengharap dengan Allah itu dinamakan roja? Bukan tamani. Berharap dengan Allah dinamakan roja, karena berharap dengan Allah itu pengabulannya tebel, nggak setipis dengan tamani. Kalau tamani itu rasa-rasanya ngarep sama manusia, gitu ya. Kalau tamani ngarep sama ngarep sama manusia kan sering kecewa. Ngarep sama manusia sering kecewa. Tapi kalau ngarep sama Allah dinamakan roja. Kalau udah ngarep sama Allah, makhayyar. Allah sementara tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang sudah berharap kepada seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi tapi tadi roja itu dilakukan dengan usaha dari kita yang maksimal. Udah usaha, udah ikhtiar, ngarepnya sama Allah, hasil tawakal. Intinya semua kebaikan, sifat-sifat terpuji, roja, takut, tawakal, sabar, ikhlas, apalagi semua sifat-sifat terpuji itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau seorang diri hamba dia punya tawakal, otomatis dia juga pasti punya roja, otomatis dia juga pasti punya tadi ya harapan, ikhlas, sabar. Mana bisa dia punya tawakal tapi dia nggak punya sabar? Nggak bisa dinamakan tawakal. Mana bisa dia punya sabar tapi dia nggak punya tawakal? Nggak bisa dinamain sabar. Mana bisa dia punya rasa harapan tapi dia nggak punya rasa tawakal? Dia punya rasa harapan tapi dia nggak punya sabar. Mana bisa? Semua sifat-sifat baik, semua sifat-sifat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu kebaikan itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Kalau seandainya itu bisa kita korelasikan kepada kalau kita seringkali ditemukan dengan orang-orang yang baik, ketahuilah bahwa antum adalah orang yang baik. Karena kebaikan itu senantiasa saling mengikat. Kebaikan senantiasa saling mengikat. Jadi kalau hidup kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, ketahuilah antum adalah orang yang baik. Karena tidaklah Allah SWT mendekatkan orang tersebut kepada orang yang baik, kecuali dia juga baik. Dan Allah menghendaki kebaikan ke dalam dirinya. Seperti itu ya. Nah, kalau seandainya tamani tadi, dia ngarep-ngarep aja, tapi usahanya males-males, ya. Amalnya ya aja, tapi dia punya harapan. Nah, beda ya. Seperti itu. Oke, qala ta'ala laisa bi'amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujzah. Ya. Lihat, Allah SWT menggunakan kalimat tamani pada kalimat su. Ya. Bisa dilihat di teksnya surah An-Nisa ayat 123. Allah SWT menggunakan kalimat tamani laisa bi amaniyikum itu ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Ada kalimat amani, kemudian selanjutnya Allah SWT menggunakan su ya. Min ahli kitab may ya'mal su. Allah SWT mengkorelasikan tamani dengan su. Artinya apa? Tamani itu tingkatannya harapannya tuh ya harapan tipis ya, harapan yang orang-orang males gitu, males berusaha tapi ngarepnya besar tapi usahanya enggak maksimal ya. Ya amal su ya, bahkan dia beramalan dengan amalan yang jahat tapi harapannya tinggi. Nah, Allah sebentar menggunakan kalimat taman seperti itu. Oke. Kemudian iman itu bukan tamani ya. Falisal iman bitaman walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan taman, tapi apa yang ada di hati kemudian diwujudkan dengan amalan. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah lihat ya, tadi di kalimat atas ya. Ibu-ibu semuanya dilihat di ayat Al-Qur'annya. Kalimat atas ketika Allah SWT menggunakan kalimat su itu dalam bahasa Arab artinya jelek. Allah SWT menggunakan kalimat taman. Sama taman gabungan. Tapi dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kalimat roja. Faman kana yarju. Allah SWT menggunakan kalimat roja untuk apa? Untuk kebaikan. Lihat. Liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi karena itu semua ulama sepakat bahwa roja itu tidak dibenarkan kecuali dengan melakukan amal. Falya'mal 'amalan shalihan. Kemudian liqa bertemu dengan Allah SWT itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga bisa bertemu dengan Allah. Dengan apa? Dengan beramal yang ikhlas. Orang kalau punya amal ikhlas, hatinya hudur, hatinya khusyuk ketika sholat, amalannya ikhlas, dia akan benar-benar merasakan di hatinya ada Allah. Dia akan benar-benar merasakan sekelilingnya ada Allah.
anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Itu tingkatan muqarabah yang tinggi. Kita menyembah Allah, kita melihat Allah. Tapi kalau seandainya kita ngerasa kita nggak lihat Allah, kita harus merasakan bahwa Allah yang melihat. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita beramal, amalannya pas otomatis kita akan melihat ada Allah. Cara mengukur keikhlasan amalan seseorang adalah ketika dia melakukan amalan, apakah dia melihat Allah atau tidak dalam amalan itu. Jika dia melihat Allah, insya Allah amalannya berarti ikhlas. Tapi kalau dia melihat sesuatu selain Allah, dapat dipertanyakan keikhlasan. Ajar itu Ham. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pertama tadi kita membahas tentang pengertian roja. Ibu semua, jamaah, pertama tadi kita membahas tentang pengertian roja. Jadi apa itu roja? Roja itu adalah harapan yang sesuatu yang kita harapkan kedatangannya di masa yang akan datang. Semoga kamu begini, harapannya ini. Itu hadir di masa yang akan datang. Dalam bahasa Arab ada nama roja, ada nama taman. Tapi ketika Allah menggunakan tamani itu dengan kalimat yang tapi ketika Allah menggunakan roja itu untuk amalan yang saleh. Sekarang bentuk harapan. Kita masuk kepada bentuk harapan. Harapan itu mempunyai bentuk. Ada dua. Harapan yang biasa-biasa aja sama harapan yang dalam ibadah. Nah, harapan yang biasa-biasa aja ini kadang sering kita aplikasikan dalam kehidupan. Harusnya kita sering kali mengharap dalam ibadah. Tapi kedua harapan ini diperbolehkan. Yang pertama adalah harapan biasa. Apa sih harapan biasa? Harapan biasa itu harapan makhluk atas apa yang dia lakukan. Ya, umumnya orang ngarep lah ya. Misal. Kamu ngomong kayak gini, atau ngomong kayak gini. Saya berharap kamu bisa melakukan itu. Atau saya berharap kamu bisa menang. Saya berharap kamu bisa lulus. Saya berharap kamu bisa diterima kerjanya. Nah, kemudian saya berharap kamu kasih saya uang gitu ya. Saya berharap kamu kasih saya rumah 1 miliar. Ya, harap-harap gitu deh sama manusia. Nah, harapan yang seperti ini bukan harapan dalam ibadah. Ini harapan bukan dalam ibadah, tapi apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Selama hatinya tidak berkait dengan makhluk. Selama hatinya tidak berkait dengan makhluk. Dia ngomong aja sama temennya. Saya harap, ntar kamu deh traktir saya harap kamu yang traktir saya. Boleh nggak? Boleh ngarep-ngarep sama kayak gitu. Kita ngomong kayak gitu sama manusia. Boleh. Selagi tidak mengkaitkan harapannya dengan makhluk. Tetap dia harus punya keyakinan bahwa harapannya itu ya Allah. Si makhluk tadi hanya perantara saja. Ya. Nah, selanjutnya adalah harapan dalam ibadah. Jadi harapan yang biasa-biasa aja ya, tingkatannya yang biasa-biasa aja. Tapi tetap aja maksudnya harus mengkaitkan hatinya sama Allah. Jadi si makhluk tadi hanya perantara aja gitu. Perantara aja. Nah, yang selanjutnya adalah harapan dalam ibadah. Harapan kepada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah. Misalnya harapan agar cepat sembuh dari sakit. Atau harapan agar nggak dapat musibah. Atau harapan biar dapat anak, biar dapat rezeki. Pokoknya kaitannya langsung dengan Allah deh. Itu manusia. Apa sih yang diharap dari manusia? Emang kita sakit gitu, harap sembuh. Aku harap kesembuhan dari kamu. Kita harap benar-benar kesembuhan kepada Allah. Untuk apa? Kalau seandainya sehat, bisa sehat. Kalau seandainya sehat, bisa cakep ibadahnya. Bisa bagus ibadahnya. Kan kita kalau sehat enak. Jadi yang semua harapan tadi itu tidak boleh digantungkan kecuali kepada Allah. Nah, ini disebut harapan dalam ibadah. Kemudian jika menggantungkan harapan itu kepada selain Allah, maka ini ditakutkan menjadi syirik yang besar. Jadi gitu, syirik itu ya. Syirik itu bisa masuk ke dalam perkara-perkara kecil. Kita minum obat, kita meyakini 100% obat itu yang nyembuhin. Kita lupa di sana ada Allah. Hati-hati itu bisa masuk dalam hal yang demikian. Jadi kalau kita minum obat kita sakit, ya anggap aja obatnya perantara. Tetap kita harus menghadirkan Allah yang menyembuhkan sakitnya kita. Kemudian tingkatan harapan.
Enggak, ini siapa ya yang buka mic-nya? Ya, selanjutnya tingkatan harapan. Yang pertama adalah harapan orang baik agar mendapatkan balasan dari kebaikan Tuhannya. Jadi amalan itu ya, kita boleh nggak sih beramal untuk mengharapkan balasan dari Allah? Boleh. Mengharapkan surga? Boleh. Ada ceritanya justru menjadi sabab nuzul dalam surah At-Taubah. Orang-orang Madinah itu terkenal dengan hatinya yang lembut. Kalau kita telusuri Khulafaur Rasyidin itu nggak ada orang Madinah. Kalau kita telusuri Khulafaur Rasyidin itu nggak ada orang Madinah. Semuanya orang Madinah. Karena orang Madinah itu nggak mau jabatan. Orang Madinah terkenal dengan ikhlas. Namun suatu ketika orang Madinah ini nanya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini beramal ini. Boleh nggak sih kami ngarep balasnya surga? Gitu, boleh nggak? Lalu turunlah ayat Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT membeli. Allah SWT membeli, kalau udah membeli berarti ada transaksi ya. Allah SWT membeli daripada dirimu dan hartamu dengan surga. Dia mengganti dengan surga. Kita ngasih amalan, kita ngasih harta, Allah kasih surga. Boleh nggak bertransaksi dengan Allah? Boleh. Dan ini adalah transaksi yang paling menguntungkan. Ini adalah transaksi yang paling menguntungkan. Jadi ketika melakukan suatu pekerjaan yang baik, berharap sama Allah, berharap kebaikan dari Allah, itu amat sangat diperbolehkan. Nah, yang kedua, harapan orang yang berdoa agar Allah mengampuni dosa dan menerima taubatnya. Jadi saya punya suatu doa yang itu bukan doa saya, itu doa dari karangan ulama. Kalau nggak salah, Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Rabbi ma ma'na amal, atau Habib Abdullah Al-Tahir. Ini kalimat. Ya Rabbi ma ma'na amal. Wa kasbuna kulluh zal. Lakin lana fi kalam. Wahai Tuhan, ma ma'na amal. Kami nggak punya amal. Wa kasbuna kulluh zalal. Yang kami kerjakan ini semuanya sirna, semuanya cacat. Kita sholat gak khusyuk, kita sedekah ada riaknya, kita apalagi bermajelis ilmu ada niat yang gak baiknya. Pokoknya semua amalan-amalan yang kita kerjakan ada cacat di dalamnya, sehingga kita mengatakan bahwa kita gak punya amal. Maka sebenarnya zalat, kita usahain itu sia-sia, sirna, karena buruknya hatinya kita. Sehingga apa? Akan tetapi dari semua kalimat tadi, kita nggak punya amal, amalan kita sia-sia dan sebagainya. Lakin lana, akan tetapi ya Allah, kami tetap punya harapan kepada. Justru itu yang menjadikan menjadikan tanda bahwa kita itu benar-benar hamba. Fadu'ai wa bihali syahidun li yuftiqar. Maka ya Allah, doa-doaku dan kefakiranku dan penghambaanku ini, dan aku yang ngomong gak mampu, gak bisa apa-apa ini, itu semuanya adalah syahidun li, saksi akan apa? Iftikori, akan kefakiranku, akan kelemahan. Jadi sebenarnya doa-doa itu bukan tentang pengabulan, tapi tentang kita nggak mampu untuk menimbulkan apa yang kita pengen, kita nggak mampu dengan kehidupan kita nggak mampu dengan kekurangan kita, sehingga kita terus menghamba kepada Allah. Itu adalah tanda bahwa kedekatan kita kepada Allah. Doa itu bukan tentang pengabulannya, tapi tentang kita berharap sama Allah, kita dekat sama Allah, kita diberikan oleh Allah SWT taufik untuk berdoa kepadanya, mendekat kepadanya. Terlepas dari doa itu mau dikabulin cepat atau enggak, seperti itu. Jadi harapan orang yang berdoa agar Allah mengampuni dosa dan menerima taubat. Dua harapan ini harusnya dimiliki oleh orang mukmin. Orang mukmin yang melakukan kebaikan dan mentaati Tuhannya, ia berharap agar dapat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ia bermaksiat, dia langsung bertaubat dan minta ampun. Ya. Nah, ada lagi harapan yang tidak terpuji. Gimana sih harapan yang tidak terpuji? Harapan yang tidak terpuji itu adalah harapan dari hamba yang berdosa kepada Tuhannya. Dia berharap dapat rahmat Tuhannya, tapi tanpa amal.
Ini adalah harapan orang yang sombong. Angan-angan kosong dan harapan palsu. Jadi gini loh, harapan tanpa amal itu sombong. Harapan tanpa amal itu sombong. Gak bisa kalau berharap tapi nggak punya amal, ya sia-sia, gitu ya. Tapi kalau juga beramal tanpa harapan, ya, yang tadi sia-sia, ini sombong. Ini sombong. Dia amal the best, pokoknya amalnya bagus banget, tapi dia nggak ngarep sama Allah, ini sombong. Tapi kalau dia nggak nggak beramal, cuma dia ngarep doang tapi nggak amal, itu sia-sia. Ya seperti itu. Nggak masuk akal. Ada sama dungu nggak masuk akal. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa ditambahin nanti oleh Ustazah Fadila. Pada intinya kita harus mengaplikasikan harapan dan rasa takut itu seimbang. Ketika kita dalam keadaan berlaku amal soleh, kerjakan amal soleh, selayaknya kita mengharap sebesar-besar harapan. Namun ketika kita sedang ingin menjauhi dosa-dosa, maka kita harus menghadirkan rasa takut. Hadirkan rasa takut. Kalau kita baca ayat Al-Quran tentang cara menghadirkan rasa takut itu ya, kullama nadajat juluduhum badalnahum juludan ghairuh yadukul adab. Setiap kali kulit mereka itu dikuliti, diganti lagi dengan kulit yang baru, itu kan bisa menghadirkan rasa takut. Takut banget. Oke, saya mau dekat lagi sama Allah, saya mau ibadah dan segala macam. Kullama aradu ayyakhruju minha aidu fiha. Setiap kali manusia itu pengen keluar daripada api neraka, pengen keluar daripada panasnya api neraka, dimasukin lagi, keluar dari yang misalnya besi, ditusuk sama besi, dimasukin lagi. Itu kan ayat-ayat tentang takut. Ayat tentang takut. Sejatinya isi Al-Quran itu adalah tentang harapan dan takut. Tentang harapan dan takut. Isinya kan wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Oke. Mungkin boleh tambahin sama Ustazah Fadila. Silakan Ustazah. Bismillah. Boleh dengar Ustazah? Jelas Ustazah. Ya. Jadi rasanya sudah jelas. Boleh Ya? Ustazah, boleh. Dari Jelas, Ustazah jelas. Akila. Jelas, tapi mukanya tak nampak. Iya itulah, gimana dong. Dan screen-nya tidak dapat dibaca, Ustazah. Screen tak boleh dibaca? Ya, terlalu kecil. Oh begitu. Slide itu untuk ini aja, nambah. Oke, tadi Ustazah Akila sudah bicara banyak sebenarnya. Ustazah apalagi yang mau Ustazah tambah ya. Jadi intinya kalau sekiranya seorang hamba berharap pada amalnya, mungkinkah amalnya menghadirkan surga untuknya? Mungkin enggak? Muslimah semua Ustazah tanya. Kalau berharap dengan amal kita, confident masuk surga? Enggak, Ustazah. Kenapa, Cuk? Tidak. Kenapa? Banyak Karena masuk surga dengan rahmat Allah. Betul sekali. Jadi kita ini nggak ada yang boleh masuk surga dengan amal kita. Kalau kita masuk surga dengan amal kita, itu memang betul-betul menyombongkan diri. Jadi ada dalam satu kisah, kalau ini kisah ini rasanya sudah sering kita dengar ya. Ada seseorang yang beribadah 1000 tahun lamanya, Masya Allah, tanpa henti. Kita berapa ibadah kita? Umur kita 60. Suara Ustazah hilang. Tak ada suara Ustazah. Ustazah masih tak ada suara.
Halo, boleh dengar suara Ustazah? Dengar. Sekarang Aduh. boleh dengar. Oke, gini ya. Tadi kita lanjutkan kisahnya dikit. Mau bicara tentang harapan. Jadi ada seorang hamba beribadah. Gambar tak dapat. Wajah Oke, belum dapat. Oke, boleh dengar? Boleh dengar? Oke. Ada Boleh, seorang Ustazah. hamba beribadah luar biasa, banyaknya 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah berkata, udkhul al-jannah, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Maka si hamba ini protes, komplain. Dia katakan, wahai Allah, aku masuk surga karena amalku, wahai Allah. Aku sudah beribadah kepadamu senantiasa tanpa berhenti selama 1000 tahun lamanya. Aku berjihad fisabilillah selama 1000 tahun lamanya. Maka aku sepatutnya masuk surga karena amalku. Maka Allah katakan, engkau masuk surga karena rahmatku. Tapi kalau mau berhitung-hitung, ayo kita hitung. Maka dibawalah kepada timbangan, kemudian Allah timbang. 1000 tahun ibadahnya, Allah ambil dari salah satu tubuhnya nikmat Allah, yaitu nikmat mata. Masya Allah. Ketika ditimbang, nikmat mata saja lebih berat daripada 1000 tahun dia beribadah. Itu baru nikmat mata ya. Belum nikmat tangan, belum nikmat kaki, belum nikmat hati yang berdetak karena jatuh cinta. Masya Allah. Alangkah kecilnya kita kalau memang itu adalah bentuk ibadah kita. Tapi semuanya adalah dengan kasih sayang Allah. Tapi kalau tidak beramal, hanya menggantungkan harapan. Tadi Ustazah Akila tadi katakan. Di dalam tasawuf itu ada dua, kita katakan ar-roja adalah harapan yang diiringi dengan amal, ikhtiar. Sementara at-tamanni itu kita nggak katakan harapan. Biasanya artinya adalah angan-angan kosong. Angan-angan. Ada orang yang berharap masuk surga, tapi bersantai-santai nggak mau masuk dalam majelis ilmunya. Ada orang yang ingin menghadirkan surga, ingin masuk surga, tapi nggak mau bangun malam, nggak mau melakukan perintah Allah dan lain sebagainya. Ini namanya angan-angan kosong dan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kita akan katakan berharap tapi tidak melakukan ikhtiar itu tidak terpuji, bahkan itu adalah tadi Ustazah katakan apa? Nggak masuk akal. Ada orang yang berharap surga Allah tapi tidak mau bermujahadah untuk mengambil surga Allah. Jadi itu ya tambahannya. Kemudian tadi Ustazah ada satu yang mungkin Ustazah akan dokumen ya. Tadi bentar ya, Ustazah sharekan dulu. Ada satu ayat yang cantik tadi mau kita. Tadi ininya mana ya? Bentar. Ini filenya mana? Bentar ya, bentar. Ustazah mau cari filenya. Ini ya beda. Dah. Oke, sampai dari oh. Muncul nggak ini slide-nya? Ustazah ada satu tambahan perbincangan tentang ayat ini. Ini khauf ya. Kok cuma mau atau sekali sampai teman kan ya dulu kok Arab ya. Nggak ada ini kayaknya yang enggak yang bukan itu bukan kan ya. Tunggu ya. Ya. Kau udah kerja? Iya. Oke. Udah bisa lihat, boleh lihat ininya? Slide-nya?
Sudah Muslimat Ustazah. semuanya? Oke, usaha besarkan ya. Coba. Nampak nggak? Besar. Yang paling terakhir, Al-Kahfi 110. Nampak? Oke, lihat ya kata-katanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terkadang kita selalu mengatakan bahwa ingin berjumpa Allah, ya kan? Tapi kita tak mungkin berjumpa Allah di dunia. Betul tidak? Muslimat semuanya. Bolehkah berjumpa Allah di dunia? Bolehkah? Ya, Ustazah. Boleh tak? Berjumpa Allah di dunia. Ya. Tak boleh. Jadi kalau kita lihat surah Al-Kahfi 110, mungkin kita akan katakan pemangkana ya, siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhan. Maka ada sebagian yang mengatakan, oh ayat ini adalah harapan kita di akhirat. Bahwa kelak di akhirat kita ingin berjumpa, bertatap wajah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terindah dari surga itu bukan kenikmatannya, tetapi yang terindah dari surga Allah itu adalah memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah. Jadi kalau kita katakan nanti ketika semua ahli surga masuk surga, maka semua kenikmatan Allah akan bagi sampai-sampai Allah bertanya, hal mim mazid, ada nggak tambahan, ada lagi yang kamu inginkan? Mereka akan mengatakan sudah cukup wahai Allah, kami ada dalam kenikmatan. Kemudian Allah tampakkan wajahnya. Nah, ya Allah tampakkan wajah Allah, maka dikatakan bahwa ahli surga tidak melihat semua keindahan surga, yang tersisa hanya wajah Allah. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, ada sebagian ulama itu mengatakan memang itu adalah harapan untuk berjumpa, bertatap wajah langsung dengan Allah di hari kiamat. Tapi ada satu penafsiran yang mungkin tidak seperti itu, tapi penafsiran ini mungkin ada yang harus kita, maksudnya meskipun tidak penafsiran secara umum, tapi ada ulama yang menafsirkan ayat ini dengan caranya yang khusus. Dia katakan begini, siapa yang mengatakan bahwa kita tak boleh menjumpai Allah di dunia? Allah itu boleh dijumpai di dunia, bukan hanya di akhirat. Bagaimana kita boleh menjumpai Allah? Dia bawa ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang berharap menjumpai Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah melakukan kesyirikan sama Allah. Jadi begini, Allah boleh dijumpai bagi orang yang sholat. Orang yang sholat dia menjumpai Allah. Selama sholatnya hanya diniatkan untuk Allah, maka Allah ada dalam sholat kita, Allah ada dalam Quran kita, Allah ada dalam sedekah kita, Allah ada di setiap amalan yang ditujukan untuk Allah. Kita berjumpa Allah di setiap amalan yang kita lakukan. Jadi jangan katakan perjumpaan dengan Allah hanya di akhirat. Perjumpaan dengan Allah boleh saja di dunia. Kita menjumpai Allah ketika kita sholat khusyuk, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita melakukan ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah, dan ketika Allah tidak boleh melihat kita, kita tak boleh melihat Allah, Allah melihat kita ya. Jadi ada perbedaan besar antara ar-roja dengan tamanni. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Akila. Kalau berharap tapi tidak melakukan apa-apa, itu namanya angan-angan. Tapi kalau berharap dengan berikhtiar, itulah baru namanya ar-roja. Karena apa? Karena sebagai hamba kita tidak mungkin sempurna. Jadi tadi seperti yang tadi dikatakan, meskipun banyak amalnya, maka kita masuk surga Allah bukan dengan amal kita. Tetapi kita masuk surga karena rahmat Allah, karena Allah yang memfasiliti semua ibadah kita. Coba sekarang saya tanya, bolehkah baca Quran tanpa mata yang Allah berikan? Boleh? Muslimat semua? Boleh tak? Boleh. Bolehkah berzikir tanpa lisan yang diberikan Allah? Tak boleh. Boleh tak merasa cinta tanpa hati yang diberi oleh Allah? Tak boleh. So kita ini apa punya amal? Tak ada. Jadi betul sekali, cukup
berharap dengan kasih sayang Allah. Jangan pernah melihat amal kita. Lihat kasih sayang Allah yang luar biasa. Kalau kita jatuh cinta, lihat hati ini milik Allah. Kalau sekiranya kita merasa takut, kita lihat bahwa takut kita ini karena Allah ya. Jadi subhanallah, kenapa ada roja ini? Supaya menghilangkan kesombongan pada diri kita bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu dengan ikhtiar kita ya. Jadi mungkin itu saja. Nanti cara menghadirkan roja ini ya tentu saja senantiasa melihat cinta dan kasih sayang Allah. Sebelumnya kan dalam pembahasan kita selalu kita bahaskan apa? Allah Rahman, Allah Rahim, kasih sayang Allah lebih hebat daripada kasih sayang orang tua kita. Kasih sayang Allah murni karena Dia mencipta kita dari tidak ada menjadi ada. Jadi bagaimana menghadirkan roja? Maka pahami Allah. Pahami Asmaul Husna-nya. Kalau sudah belajar Asmaul Husna, maka harapannya besar. Maka insya Allah kalau selalu menghadirkan Allah, selalu mengenal Allah, maka insya Allah hati kita bertambah besar harapan bahwa semua kita akan berada di surganya Allah. Ana indah zonni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku menganggap aku berkasih sayang dan aku memberinya surga, ya berarti Allah akan memasukkan kita ke surga. Allah akan memberikan kita kasih sayang. Jadi seperti itu ya. Jadi ini semuanya cara menghadirkan roja ini adalah mengingat kebaikan dan nikmat Allah, mengingat kasih sayang Allah, senantiasa Allah membuka ampunan, taubat dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja ya. Silakan kalau ada ini buahnya. Jadi kalau misalnya kita katakan kalau kita sudah roja, apa yang kita dapat Ustazah? Banyak sekali ya roja itu. Coba lihat di sini. Roja itu memotivasi hamba melakukan ketaatan. Jadi kalau kita ini ada harapan untuk masuk surga, semangat nggak beribadah? Iya, semangat. Membuat hamba dekat kepada Allah, bergantung dan menikmati munajatnya. Kalau kita tahu betul Allah menerima taubat, Allah menjawab doa, kan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, maka kita menikmati setiap doa kita. Kita menikmati setiap ibadah kita. Jadi kalau ada roja juga kita senang nggak jalan ke Allah? Senang. Jadi coba sekarang kalau sudah beramal tuh bayangkan surga depan mata. Oh, aku akan memasuki surga Allah. Allah memasukkan aku dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Maka munculkan roja di setiap amalan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk senantiasa beramal. Jadi mungkin itu saja. Mungkin boleh dikembangkan dengan tanya jawab insya Allah. Kak Ruby? Ahlan? Ya Ustazah, silakan. Kalau ada apa, jemaah ada soalan kepada Ustazah Akila maupun Ustazah Fadilah Ulfa, silakan. Ustazah tidak ada banyak masa ya untuk hari ini. Jadi 1 atau 2 soalan silakan. Ya, ada 10 menit lagi lah, 10 menit ya. Mohon maaf ya. Silakan sekiranya ada boleh juga ditanyakan di bab-bab sebelumnya ya, cinta dan takut juga boleh. Mana-mana ini kita penutup kajian kita, tasawuf kita ya. Takut dan roja. Atau begini, boleh kita sebut ya, roja ini biasanya kan Ustaz selalu katakan tidak dua. Biasanya Ustaz katakan bukan cinta dan takut, bukan takut dan harapan. Biasanya kita selalu mengatakan cinta dan takut kan. Ilmu itu menghadirkan rasa cinta, menghadirkan rasa takut. Biasanya pembahasan roja ini sangat dekat dengan pembahasan cinta. Jadi kalau kita berkata saya berharap sama Allah, berarti saya berharap dengan cinta Allah. Jadi hampir sama. Roja dengan hub itu hampir sama. Jadi yang perlu ada di dalam hati itu apa? Bakar jasadnya dengan api ketakutan, sinari hatinya dengan cahaya ma'rifatullah, cahaya mahabbatullah, cinta Allah dan harapan kepada Allah. Jadi tubuh ini terbakar karena takut akan dosa-dosa kita, sementara hatinya bersinar, bercahaya dengan harapan dan mahabbah serta ma'rifatullah. Jadi begitu. Jadi kalau dilihat tubuhnya menunduk. Menunduknya luar biasa. Tetapi kalau dilihat hatinya bersinarnya luar biasa. Itulah seorang hamba. Hidupnya diselingi dengan takut dan cinta senantiasa. Oke, silakan. Ada
Ada soalan di ruangan chat, Ustazah. Boleh. Boleh bacakan Kak Ruby? Okey, silakan siapa yang soal tadi. Ustazah, macam mana dengan asyik selawat ke atas Nabi Muhammad SAW menjanjikan syurga Allah? Asik salawat Nabi menjanjikan surga Allah. Betul sekali. Kalau salawat Allah akan beri surga. Cuma saya tanya, niat bersalawat apa? Hah? Niatnya apa? Niat bersalawat apa? Mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Kan kita itu kalau bersalawat bukan hanya mengharapkan syafaat. Sebenarnya kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah nggak itu kalau salawat? Iya. Dan dia mencintai kita. Nah, betul sekali. Jadi kalau ditanya Rasulullah mencintai kita tak? Jangan ditanya. Semua riwayat mengarahkan bahwa betapa Rasulullah mencintai umatnya. Hal yang terakhir ya beliau sebut adalah ummati. Rasulullah seringkali menangis, satu tangisan rindu luar biasa karena dilihatnya umatnya ada yang masuk surga. Yang kedua tangisan khawatir yang luar biasa karena dilihatnya juga bahwa ada umatnya di dalam neraka. Bila Ustazah Rasulullah melihat kita di neraka? Bila Ustazah Rasulullah melihat kita di surga? Ketika Isra wal Mi'raj. Allah tampakkan tak ilmunya Allah? Rasulullah boleh melihat surganya tak? Boleh. Rasulullah boleh melihat nerakanya tak? Boleh. Bila Rasulullah melihat ke surganya Allah, ada umatnya yang masuk surga. Dan bila Rasulullah melihat nerakanya, Rasulullah melihat ada umatnya yang masuk neraka. Maka dari sejak itu Rasulullah menangis luar biasa karena rindu kepada umatnya yang ada di surga. Kalau umatnya di surga pasti mencintai Rasulullah nggak? Pasti. Bersolawat Nabi itu tanda cinta. Nah, ya, bukan hanya bersolawat Nabi tanda cinta, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Jadi kalau misalkan katakan, Ustazah saya ingin masuk surga dengan senantiasa membaca solawat Nabi, silahkan. Karena kalau kita baca satu solawat, Nabi menjawab berapa? 10 kali. Allah sampaikan 10 kali. Kalau kita banyak dijawab oleh Rasulullah solawatnya, macam mana boleh kita tak masuk surga? Jadi silakan berzikir, silakan baca Qur'annya, silakan lakukan amal soleh. Tadi kan Ustazah katakan, amal soleh itu akan membuat kita berjumpa sama Allah. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Nah, Allah tak semestinya dijumpai di akhirat, tetapi Allah juga boleh dijumpai di dunia. Maka hadirkan Allah di setiap amalan soleh. Oke, mungkin itu saja ya, Kak Ruby. Mohon maaf ya kalau misalkan ya Ustazah. Ya, ini pun waktu kita sudah banyak berlebih ya. Jadi Ustazah minta maaf sekali ya. Tadi tidak boleh optimal, tidak boleh menghadirkan video tuh yang Ustazah minta Ustazah Akila untuk menggantikan. Saya takut tak optimal dan tak boleh tadi Ustazah ingatkan tak boleh share slide, tak boleh video juga. Jadi alhamdulillah Ustazah minta maaf atas kekurangan ini. Bismillah, mudah-mudahan apa yang Ustazah mujahadahkan dengan Ustazah Akila dilihat oleh Allah sebagai upaya yang bagaimanapun kondisinya tetap mau berdakwah. Kita saat ini di mana Ustazah Akila? Di airport. Kita sekarang ini dekat restoran. Coba bayangkan, mungkin orang heran itu buat apa itu depan Zoom-nya itu. Kita berdakwah ternyata. Ya, dan ini sebagai tanda rindu dan sayang Ustazah karena sudah berapa hari kita tidak berjumpa online ya. Masya Allah. Jadi insya Allah untuk jamaah KL semoga rindunya akan membuahkan perjumpaan. Insya Allah Ustazah akan hadir di Kuala Lumpurnya mulai dari Rabu, tapi kita janjinya hari Kamis insya Allah ya. Insya Allah. Jadi Ustazah jemput untuk semua yang boleh punya masa, silahkan berjumpa dengan Ustazah. Mudah-mudahan kita boleh betul-betul bersilaturahim. Sampai ketemu. Ya, insya Allah ya. Kalau Kak Ruby dah kelihatan dah kah rindu sangat itu nak jumpa. Ya betul Ustazah. Oke, ada hal-hal lain sebelum kita tutup? Semua informasi yang tentang kajian di KL sudah disampaikan ya oleh Nurul Syifa ya. Sudah ya, sudah. Nah ya,
Terima kasih Kalau yang kepada Indonesia Ustazah Lin. sudah berjumpa ya. Kalau yang Indonesia sudah ada beberapa yang berjumpa. Tak boleh berjumpa tak apa-apa digantikan dengan fotonya. Pastinya sudah ada foto-foto Ustazah dekat grupnya. Masya Allah, seperti itulah. Semoga Allah senantiasa ikat hati kita dengan rasa cinta, rasa sayang. Semoga kita mendapat mimbar dari cahaya, wajah bercahaya, pakaian bercahaya, dicemburui oleh Nabi, para Nabi dicemburui oleh para sahabat, ya, dicemburui oleh syuhada dan para nabi. Nah, apa sifatnya? Satu, al-mutahabuna fillah, saling mencintai karena Allah. Al-mutajalisuna fillah, duduk-duduk karena Allah. Al-mutazawiruna fillah. Jadi 3 hal ini yang menghadirkan cahaya di dalam wajah, pakaian, dan mimbar. Itu di akhirat ya, di akhirat. Tapi dengan harapan tadi, semoga cahaya itu bukan hanya di akhirat, cahaya itu ada di dunia, ada di dalam hati-hati kita saat ini ya. Hatinya bercahaya karena ilmu, hatinya bercahaya karena ma'rifatullah. Jadi mungkin ini saja yang boleh Ustaz sampaikan. Kalau sepanjang dari penyampaian kuliahnya, baik dari Ustazah atau Ustazah Akila, Ustazah minta maaf. Kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Kak Ruby mau ditutup? Terima kasih juga kepada Ustazah Lin ya. Rasanya Ustazah Lin. Ya. Oh ya, Ustazah belum mengucapkan ya. Tadi karena mohon maaf ya Ustazah Lin. Tadi soalnya di awal-awal memang Ustazah susah dapatkan sinyalnya ya. Jadi belum hadir, tapi Ustazah sudah diinform, Masya Allah. Tadi bagi qasidah ya, Masya Allah luar biasa. Memberi semangat. Ya Ustazah Lin, mohon maaf sekali tidak boleh betul-betul menyapa ya, karena Ustazah memang lagi dalam kondisi tidak oke. Tapi ini hanya diseling-selingi saja sama Akila. Ini pun Zoom-nya Zoom Akila ini. Semua link Akila. Jadi memang Ustazah bahkan handphone pun tidak ada sekarang ini. Ya, jadi mohon maaf Ustazah Lin. Insya Allah mudah-mudahan tidak hanya sekali ini ya berjumpa dengan kita. Kita berharap mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya boleh menghadirkan qasidah-qasidah yang menggerakkan hati sehingga kami semakin cinta pada Allah, semakin takut sama Allah. Jazakumullah khairan katsira untuk waktunya yang diberi kepada kami. Ya, jazakumullah semua muslimat yang sudah bersabar, Masya Allah, meskipun masuk keluar masuk nih linknya, tapi bersabar di dalam Zoom-nya. Insya Allah bersabar sedikit lagi, mudah-mudahan kita boleh jumpa Insya Allah ya. Mungkin itu saja, Kak Ruby. Untuk jemaah yang ingin bersama Ustazah Fadilah Rufa, boleh menghubungi Kak Ruby ya, 013-240-1646. Alamat tempat lokasinya akan diberitahu ya. Jadi kami mohon Ustazah Lin dapat menutup kelas pada hari ini. Silakan Ustazah Lin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Taala. Masya Allah, inilah perancangan Allah Subhanahu Taala. Walaupun dalam kekangan waktu, Masya Allah, Ustazah Fadilah Ulfa kita masih dapat mengusahakan untuk berkongsi, Masya Allah, berkongsi dengan para jemaah yang dia kata rindui, dia sayangi, Masya Allah. Tahniah dan syabas bagi setiap jemaah yang Allah izinkan tetap berada di kerusi masing-masing, walaupun ada sebahagiannya mungkin sibuk dengan urusan masing-masing, tapi insya-Allah ilmu di haluan telinga kita itu tetap menebar masuk ke dalam diri kita insya-Allah. Jadi sebelum kita mengakhiri akan majlis kita, setiap kali majlis yang dibuka dengan selawat Nabi, insya-Allah kita tutup juga dengan selawat Nabi, dan insya-Allah untuk di sini Ustazah bawakan salah satu selawat, iaitu selawat Anwar. InsyaAllah marilah kita sama-sama mengalunkannya. Mudahan selawat kita ini Masya Allah didengari oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, 7 tala langit, 7 tala bumi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uliqal wal khatim. Masya Allah.
tersilap masuk lirik lah pula selawat Fatih. Ustazah masukkan selawat Anwar dulu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akhiri dengan untuk doa yang tutup ilmu insyaAllah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana qatarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل وإخواني وسائر قلاني فضلا وجودا من نال بائتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله baca surah wal asr semua ramai-ramai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah serah kembali pada Cikgu Ruby. Terima kasih semua Ustazah Akila, Ustazah Ulfa dan juga Cikgu Ruby dan sahabat-sahabat yang mengenali, dan insya-Allah salam kita bertemu lagi di majlis yang mendatang insya-Allah. Tahniah semua. Ya Ustazah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah selesai sudah pada hari ini. Jadi Kak Ruby mewakili yang lain yang hadir pada hari ini. Mohon maaf kiranya ada kesilapan, tutur kata, sumbang akuan dan akhir kalam Kak Ruby ucapkan
jalinlah ukhuwah dan silaturahmi ini sampai bila-bila. Terima kasih kepada Ustazah Mira Ulfa, kepada Ustazah Akila, dan Ustazah Lin, dan juga kepada semua jemaah-jemaah yang hadir. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Ruby. Terima kasih Ustazah Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih hadir. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima Kak Ruby. Terima kasih Ustazah. Ustazah Akila. Sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah macam mana nak live ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tak jelas. Tak jelas Ustazah Fadilah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Kak Ida. Terima kasih Ustazah Lin. Sama-sama Kak Ina. Masya Allah. Ahlan-ahlan. Terima kasih sudi hadir. InsyaAllah kalau direzekikan Allah tu memang hadirlah kan. Masya Allah. Masya Allah. Ni nak keluar pun tak tahu macam mana ni. Tak apa. Pandai masuk tu yang penting. Tak reti nak keluar tak apa. Je pun ya. Itu pun cuba-cuba Alhamdulillah dapat. Masya Allah. Masya Allah. Mudahan sihat no Kak Inon. Alhamdulillah. Nanti Ustazah buat FB ni recording. InsyaAllah nanti Ustazah sharekan. Okey, jazakallah. Hari Jumaat jangan lupa no kuliah duha. InsyaAllah. Sebarkan Kak Inon. Sama lah dengan Ustazah. Tanpa bantuan Ustazah kami tak dapat ilmu. Allah, apalah sangat kita ni pun. Buat cara tak erti jugalah. Tapi pandai lagi pada Kak Ainul. Tak apa, Kak Ainul tak erti dia zahajak nah. Tak, Kak Ainul kadang dia boleh. Kadang dia macam hilang tu tau. Kak Ainul sekarang ni ada macam memory problem lah. Ada orang kata pergi berubat lah hang tu. Tak apa Kak Ainul. Nabi bagi kita bekalan madu. Minum madu. Madu kuat ingatan. Lepas tu amal untuk makan kismis, kurma tu. Yang tu sangat penting. Kismis ada tapi pasal apa tak boleh makan? Kak Ainul buat macam ni. Resipi untuk kita nak orang kata kuatkan ingatan kita tu. Kak Ainul ambil susu. Susu. Lepas tu Kak Ainul blenderkan dengan 7 biji kacang badam. Kacang badam 7 biji. Lepas tu ambil 7 biji kurma yang kismis. Kalau dapat kismis merah lagi bagus. Oh, kismis merah. Kismis merah tu ambil 7 kan. Lepas tu gabungkan dengan madu. Kismis, buah kurma ni tak payahlah banyak sangat, 3 biji pun okey. Jangan letak manisan gula. Manisan tu pun dah cukup dah. Okay, dengan madu je. Saat nak minum tu menghadap arah kiblat. Nah. Okey insya-Allah. Lepas tu niat minum, ya Allah, aku ni kadang-kadang mudah lost memory lah, tak ingat lah apa yang nak belajar apa semua. Amal yang tu, insya-Allah dia akan kuat ingatan kita. Lepas tu kita yang penting kita doa tu. Ya. Ustazah Lin diulang Ustazah. Tadi maaf bagi gambar kecil. Masya Allah. Masya Allah.
Saya juga. dari Indonesia Ustazah. Salam kenal. Apa tadi itu Ustazah tuh? Tipsnya tuh. Resepi. Kan ada yang tak ingat. Jadinya kita bagi resepi yang kita duk amal kan untuk hafalan. Dan kadang-kadang ada yang nak menghafal Quran, betul tak kan? Iya, bagaimana saja resepnya? Mudah sahaja. Kalau dapat susu fresh lagi bagus. Susu fresh. Kalau tak dapat susu fresh, susu kotak pun tak apa. Baik. Jadi susu tu agak-agak dalam satu cawan kan. Kemudiannya kita akan mixkan sekali ni, kita akan gabungkan di mesin dengan 7 biji kacang badam. 7 biji badam, 7 biji kurma dengan bukan kurma, kismis. Kismis 7. Kemudiannya kurma tu kalau ada bajet lebih, masukkan kurma apa ni? Ajwa. Apa anda kurma ajwa, masya-Allah. Kalau tak ada bajet lebih, masuk kurma biasa pun tak apa. Nampak boleh kan? Kemudian di-blenderkan sekali. Blender sekali. Blender dah sekali tu, nak minum tu kita minum dengan ada arah kiblat. Sebab apa? Jangan lupa letak madu tau. Madu letak sikit lah. Letakkan madu sikit. Lepas tu amalkan minum tu. Dan bukan tu sahaja, sebab pertamanya sekali gabungan tu dia bukan sahaja bagi kita kuat ingatan kita. Lagi satu, suara kita automatik akan berubah. Sebab dia ada gabungan di situ yang memantapkan untuk kekuatan suara kita. Kadang-kadang kita ni suara susah nak keluar. Kalau kamera pun tak pasal, ini kan suara nak keluar. Macam mana lah? Ustazah, mohon maaf. Kalau kacang madam itu kacang apa sih? Badam. Macam mana kalau dekat Indonesia ni? Kacang badam tu, tunggu saya tunjuk contoh. Orang putih kacang almond. Kacang almond tak ada? Almond. Almond. Baik, kacang almond ya. Ini menjadikan satu santapan yang memang kalau dah nak habis dah, tinggal sikit dah. Memang saya suka menjadikan satu kunyahan. Nampak sini? Iya, siap Ustazah, kelihatan betul. Kacang almond ya, kalau kami bilang tuh kacang almond ya. Oh, almond. Di sini ni dipanggil kacang badam. Bertukar. Baik. Saya nggak paham. Baik, Ustazah, tadi kacang almond 7, kismis 7 butir kah? Kismis 7 butir. Kurma ajwa atau kurma biasa? 3 berapa? Sudah. Kalau 7 butir. nanti manis sangat kita punya susu tu. Baik. Baik. Nanti bila minumnya tu hadap arah kiblat tu, arah kiblat kita nak solat tu, saat itu kita doa. Bukan sahaja kita doa nak kuat ingatan, doa supaya suara kita lantang untuk berkata-kata. Mudahkan kita menjadi seorang dai mendakwah orang lain. Balighul anni walau ayah. Nak sampai benda kebaikan kan? Insya-Allah. Ustazah, kalau susunya susu kambing boleh ya? Lagi bagus tu susu kambing. Masya-Allah, baik. Semua orang kan susah nak minum susu kambing. Insya Allah sudah mulai terbiasa dengan susu kambing Ustazah. Insya Allah. Ini ilmunya Masya Allah. Alhamdulillah nih nggak live nih. Insya Allah selamat beramal. Tak apa, tanya je. Yang mana Ustazah ada sedikit ilmunya, Ustazah kongsikan insya-Allah. Ini belum keluar semuanya lagi nih. Macam mana nih? Ketidur ke apa? Menunggu ilmu yang lain nggak apa-apa ya Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah Kak Ina. Tak apa, Kak Ina rajin tanya. Ya Allah. Kadang tak tahu pun nak tanya. Itu dia. Lagi satu, kalau Kak Ina biasa kali pertama ikuti program hak yang Ustazah Ulfa ni, InsyaAllah lah nanti kalau ada berkelapangan, kalau Ustazah dapat link daripada Cikgu Ruby, Ustazah akan share. Sebab penjelasan dia, penerangan dia tentang tadabbur Quran, tentang mendekatkan diri pada Allah, hujah-hujah mereka Masya Allah luar biasa. Maksudnya orang kata Allah zahirkan orang yang nak kongsi ilmu pada orang lain dengan kata Kak Ina faham tak gratis? Ustazah mau belajar gratis.
Iya, Masya Allah Ustazah, betul-betul. Asal kita mau maju ke majelis ilmunya itu Masya Allah ya Ustazah. Masya Allahu Allah. Akbar. Benar. Apa ni akak apa? Muinah ya nama? Iya, Muinah. Muinah. Iya. Sudah lama ikuti dengan Ustazah Fadila Ulfa? Alhamdulillah konsisten itu 1 tahun ini Ustazah. Selama pandemi ini, Masya Allah. Saya jadi ikut antar negara ya, karena kan online. Jadi kajian-kajian beliau yang di Singapura, Malaysia, Brunei, ikut aja saya tuh. Pokoknya ada kajian apa ikut, Masya Allah. Banyak. Alhamdulillah. Selagi yang kata dapat linknya masuk aja, no? Ya, betul, Masya Allah. Tahniah. Orang kata, bayangkan dalam ramai-ramai ribuan manusia yang dapat bersama-sama kita tu, tak sampai berapa persen pun. Ya, kurang betul, tak sampai 200 orang, 100 lebih, kadang 80, 70. Kalau 20-an, ini pun di akhir-akhir majlis ada lagi 20 orang. Masya Allah. Tak tahu wujud ke ataupun berdua ni saja Ustazah cakap. Masya Allah. Ilmu tambahan lah Ustazah yang belakang-belakang ni. Selalunya macam tu lah. Kalau macam kalau bicara orang kata kita panggil apa? Ngobrol. Bicara-bicara akhir ni kan lebih mesra dan santai. Kita bercakap kan. Unofficial. Unofficial. Pandai Kak Aina. Sebab kadang-kadang orang kata Allah bagi peluang untuk kita berkenal-kenal antara satu sama lain. Seperti mana kan ada kalau terbaca dalam Al-Quran, ada satunya Ustazah boleh share kat sini. Ustazah mohon maaf ya mengenalkan diri, tapi maaf berantakan ini rumahnya. Masya Allah, comel juga tu Kak Muina. Iya Ustazah. Masya Allah. Salam kenal ya. Masya Allah, salam kenal. Allahu Akbar. Semua juga teman-teman ya, salam kenal. Masya Allah. Ya, apa ni satu keunikan. Sebab tu bila mana kalau kita menghadiri majlis ilmu yang Masya Allah kita bercampur dengan pelbagai warna kulitnya, bahasanya, Masya Allah. Cuba kita lihat dalam surah Hujurat yang mana Allah membicarakan pada ayat 103. Allah kata apa? Allah seru, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Masya Allah. Ini satu firman Allah yang menganjurkan kita untuk bersama-sama berukhuwah fillah, berkenal-kenalan. Jangan segan, jangan malu tanya, insya-Allah. Betul Kak Ina? Alhamdulillah. Saya pun baru duk belajar apa ilmu tauhid. Ini semua dengan izin Allah ya Ustazah. Ya. Sebenarnya tak jadi juga. Kamu Aina kiranya mengajarkah rutin biasanya? Alhamdulillah Ustazah, saya ini basically-nya perawat, pendidikan basically-nya perawat. Tapi sudah resign semenjak pandemi ini. Jadi fokus untuk ngurus anak-anak karena kebetulan saya masih punya anak kecil Ustazah usia 8 tahun yang harus dibersamai. Insya-Allah. Sangat senang sekali kalau si ibunya berada kedekatan kan? Alhamdulillah, benar-benar bahagia sekali anak itu, Masya Allah. Rajin dengan urusan kerjaannya, Masya Allah, kadang terpaksa ditinggal-tinggalkan, tapi Allah Maha mengatur. Ya, Masya Allah saja dinikmati, Masya Allah. Masya Allah semuanya. Boleh lagi bicaranya, sebentar lagi pukul 11 baru Ustazah ada urusan lain. Sementara sahabat-sahabat lain meninggalkan kita punya zon ilmu kita ni. Iya. Saya pun Kak Aina pun nak minta diri dulu. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah umur panjang rezekinya. InsyaAllah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan. Sangat gembira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Ustazah, saya juga pamit, izin mau siap-siap menjemput Ananda juga. Masya Allah, silakan. Iya. Baik, Silakan. Nanti Terima kita kasih, bertemu salam lagi insya Allah, sehat. Nah. Insya Allah bermanfaat sekali ilmunya. Insya Allah nanti bisa dipraktekkan kepada anak-anak ini Ustazah yang di pondok maupun Boleh yang di saja rumah tuh, ya. sangat bagus. Bukan Insya sahaja Allah. yang si kecilnya untuk beramal, untuk ingatan. Kita nih yang menuntut ilmu juga dianjurkan beramal saja. Masya Allah. Insya Allah nanti dipraktekkan Ustazah ini dibuatkan bareng-bareng diminum ya. Insya Allah, kadang rezekinya di keliling kita saja. Apa tuh saja? Kadang segala rezeki-rezekinya, rezeki untuk kita membantu nih di sekitar kita saja, nggak jauh-jauh pun. Ilmunya senang jumpa, kismisnya senang cari, begitulah. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik Ustazah ya, jazakumullah silakan. khairan ya Ustazah ya. Ya, Assalamualaikum afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustazah pun dah nak tutup dah insyaallah. Berjumpa lagi. Salam kenal. Baik Ustazah. Baik. Allah,